Gue main di pensi SMP loh. Mereka nyanyiin loh lagu-lagu yang gue puterin. Iya, terus dia ngulik ya, lebih jauh Ini lagi. kan namanya cinta. Anak SMP, Nu. Itu Iya. lagu kita masih umur berapa, Nu? Oke, Disco Pantera ini memang gue bilangnya ini orang yang muncul dari era dulu, muncul ke era sekarang, bikin orang inget lagi bahwa ada loh di tahun sekian ada lagu judulnya ini, ada penyanyi namanya ini, lagu hitsnya ini, gitu sih. Oh, berarti mereka lagu tahun berapa ya buat mereka itu udah jadi nostalgia gitu. Yang Asik, klasik gua main. itu, yang vintage itu. Quad skate. Oh ya. Itu dua zaman itu punya itu kayaknya keren banget. Malah nggak punya zaman itu gua. Zaman itu punyanya yang bukan yang sepatu. Tahu kan yang di tali. Ya, ya. Yang Disambungin ya. Besi. Dilepas itu. Ya itu. Justru Era punyanya yang- itu pas kecil. Dan menurut gue itu memori yang nempel. Pasti. Nggak hanya produknya, tapi ikutan yang Betul. menyertai itu. Betul. Musiknya, Semua. gaya hidup, lifestyle-nya gitu Betul. kan. Nah, itu Itu. menurut gue kayak Pop culture. beruntung ya punya pengalaman sepop itu. Sepop itu. Break dance gitu kan. Ya. Wah, tape gitu. Kegembiraan lo untuk membangun itu dan menjadikan itu sebagai sekarang kan kayak Ya, ya. profesi akhirnya. Ya. Sejak 2012 ya kalau gua Ya. nggak salah. Itu apa, Tok? Apa tuh? Yang mau Ini udah ya? Belum? Udah belum? Udah langsung aja. Gue kira masih ngobrol-ngobrol santai. Kagak langsung Oke. aja. Apa tuh tadi? Yang 2012 Ah. kan sesuatu yang tadinya lo jalani ya sebagai ya kayak tadi kita masa kecil itu Ah. hadir di ingatan kita. Tapi 2012 lo jadikan ini sebagai wah ini nih jalan yang kemudian kayak jadi profesi kan pemutar lagu. Iya. Tapi memang kan nggak sengaja kalau Disco Pantera, Nu. Proyek yang tidak disengaja sebenarnya. Itu awalnya temen gue bikin sebuah acara bertemakan nostalgia gitu di tahun Bertemakan 2012 nostalgia itu. Di nama tempatnya Tris di Tris. Kemang. Tempatnya udah nggak ada, udah tutup. Jadi dia bikin sebuah event temanya nostalgia 80-90-an. Dia mengundang teman-teman dia yang into di situ gitu. Jadi semua line up-nya DJ sebenarnya, pemutar lagu doang. Nah, dia ngajak gue karena saat itu dia tahu bahwa referensi musik gue mentok di era Era itu. analog. Iya. Semua teman-teman deket gue tahu lah, gue dari begitu era digital gue udah nggak terlalu mengikuti. Mendengarkan, Oke. tahu si ini ada band namanya ini, ada musisi namanya ini, tapi nggak yang sampai Dalam detail. dalam. Sementara kan dari gua kecil, gua tumbuh di dalam lingkungan dari almarhum bokap nyokap tuh dari kecil, karena mereka memang suka musik juga kan, almarhum bokap nyokap. Jadi dari kecil gue terbiasa punya banyak sekali koleksi kaset yang gitu-gitu. Jadi gue terbiasa nyelam lah. Sampai akhirnya gue bisa beli kaset sendiri ke toko kaset. Tahu yang tadinya cuman dapat warisan, sampai Sekarang akhirnya gue memiliki tahu sendiri. gue punya referensi musik sendiri, nyelam lah. Gitu. Nah, ketika era analog ini menjelang akhir kan 2000-an ya. Ya, 2000 awal tuh bersamaan dengan internet sih sebenarnya. udah mulai jadi bikin lagu, udah mulai digital, udah analog udah mulai ditinggalkan tuh gue udah nggak terlalu ngikutin banget. Nah, temen gue tahu nih, lu referensi musik lu mentok di 80 di 90-an. situ. Nah, lu pasti suka banget deh sama eventnya. Karena dia bilang gue akan bikin jadi kayak seolah-olah ini prom night era itu. Oke. Semua orang harus pakai dress code yang gitu-gitu lah. Terus gue akan nembakin iklan-iklan era itu gitu ya. Pokoknya dibuat seperti mesin waktu lah. Oke. Ya udah, akhirnya gue masuk sebagai salah satu line up. Disitulah mulai lahir si proyek Disco Pantera itu. Oke. Akhirnya sejak malam itu tuh teman gue ini kayak encourage gue kayaknya nih kalau lu terusin ini bisa jadi deh. Bisa jadi dalam Sesuatu kutip, ya? bisa jadi. Oke lah.
Lo meninggalkan Dalam lah sesuatu gua. yang tadinya lo tekuni untuk masuk ke sini. Enggak juga. Mhm. Tadinya kan pas di era itu gue lagi freelance aja, Nu. Oh, freelance. Freelance, gue kebetulan lagi freelance. Mulai nyoba-nyoba nyemplung. Itu kan mulai ada era-eranya Twitter gitu-gitu. Ya. Jadi mulai freelance di kantor-kantor digital agency gitu-gitu. Oke. Jadi social media officer, bikin-bikin copywriting kayak gitu. Tapi freelance. Freelance. Karena gue memutuskan untuk tidak lagi bekerja secara kantoran itu 2010. Sebelumnya lo di mana? No. 2010 terakhir gue di Manchester United Cafe Bar. Manchester United Cafe Bar itu di mana? Sebagai ya, seorang dia? Liverpoolian, bayangin nggak? Lo kayak mengkhianati. Gua tiap hari harus MU adalah klub terbaik. Padahal hati lo adalah Liverpoolian. Iya. Oke. Gue terakhir kerja itu di situ di MU MU Cafe Bar Cafe di Bar. Sarina sebagai entertainment eksekutif. Itu terakhir. Awal-awal lo kerja setelah Awal awal kan lo habis kuliah. Pekerjaan real pertama gue itu di Hatro Cafe Jakarta. Tahun 2002 kalau nggak salah. 2002. Oke. Jangan kita pernah berpapasan di situ. Harusnya. Karena di era Kita itu anak gue sama Sarina. Lembu kan di Anak Sarina. di BI Tower dulu namanya. BI Tower yang sekarang jadi Sinar Maslen itu. Kan sebelahan. sama Dulunya Sarina. lagi itu STO ya, Studio 21. Iya, Pujasera kayaknya. awalnya. Jadi BI Tower, jadi Sinarmas. Iya. Nah, dulu sering nongkrongnya emang di situ. Oh, awal di situ. Awal di situ pertama kali di Sarina. Karena sebelumnya tuh kerjaan gue juga nggak real kan. Kalau mendapatkan uang pertama kali dari event justru memang gue. Dari SMA tuh gue udah diajak om gue untuk kerja jadi om gue dulu kerja di sebuah kantor promotor. Musik. Jadi kalau ada band-band datang, awalnya gue cuma masuk karena dikasih tiket Dari atau om lo. dikasih ID card gitu, nonton Dapat akses lah. Ya. New Kids on the Block lah, era-era Oke. itu kan. Sampai akhirnya pas SMA ada pertunjukan pertama kali itu Doraemon. Doraemon Live di Istora. Itu pertama Promotornya kali. om lo. Iya, pertama kali gue kerja mendapatkan uang tuh dari situ. Di backstage, sebagai backstage crew. Oke. Apa tugasnya waktu itu? Tugasnya ganti background. Jadi dulu di era itu manual semuanya. No? Iya. Jadi ketika ganti scene, lampu gelap, kita Bergerak backstage crew semua. gerak, Oke, ganti. iya. Gitu. Itu pertama kali dapat uang hasil jeripaya sendiri tuh di situ. Di event. Beli Dogmart langsung. Itu kan tahun 93 ya. Iya, Karena iya. kan ketika minta uang ke orang tua nggak mungkin. Yang 16 atau berapa? 10 Oh, hall. Saat itu kan lagi eranya Dr. Martin baru masuk kan. Ya. Semua orang pakai Dogmart, cuman harganya kan tidak, Nggak orang tua terjangkau tidak lah akan kita. di era itu ya, secara ekonomi. Orang tua gue bukan orang tua yang berada, jadi kayak harganya mahal. Kerja itu akhirnya gue bisa beli sendiri gitu. Udah sejak itu kayak kuliah ada om gue apalagi Power Rangers gitu-gitu. Kerja jadi tiketing, Iya. di gate kayak gitu-gitu. Tapi kerjaan real pertama itu ya itu Hatro Cafe. Oh. Setelah lulus kuliah itu. Lulus kuliah kan gue tahun berapa ya? 2000 kayaknya. Kalau nggak salah. Lo 2000. kuliah apa? Sastra. Sastra. Sastra apa? Sastra Inggris. Oke. Ketika semua orang belum pengen jadi Rangga, gue udah kuliah sastra. Iya dong. Karena ketika ADC kan itu 2000 berapa? ADC? Iya, sastra jadi booming. 2002 kayak sastra booming. Semua orang cowok-cowok pengen romantis kayak Rangga gitu, belajar sastra. Baca Gue udah belajar sastra novel, dari baca 94. Udah ketemu puisi, ketemu drama. Yang ini apa sih? Ternyata itu jadi oke banget kan. Makin kesini. balik ke ini. Lo tadi kan lo nyebut tadi Dogmart dan sekarang kan kembali lagi nih. Ya. Jadi sesuatu yang ya penanda Ya. generasi atau penanda sebuah kelompok dan sebagainya. Begitu juga sebenarnya musik ya. Yes. Kalau musik kan, kalau tadi kan mengatakan gue berhenti di era analog 80-90 makanya lo ditarik untuk nggarap itu. Tapi sekarang trennya kan kayaknya muter ya, siklis gitu ya. Karena pasti katanya kan kata orang pinter ya. Kalau gue kan bukan orang pinter ya. Kata yang orang-orang
cerdas atau pinter kan katanya memang begitu kan. Ada siklusnya kan. Mau tren fashion, mau tren musik akan berputar setiap berapa puluh tahun tuh akan berputar. Katanya kan gitu. Ya. Dan memang terbukti sih kalau menurut gua. Ya, dari Apapun. fashion ya. Fashion muter lagi. Ya kita aja dulu kan SMA sempet kan lo pasti pakai cut bray. Iya dong. Sekarang gak sih? Sampai baju celana SMA dijahit, dibikin Bener, cut bray. tambahin di sini nih. Sementara itu kan era 70-an ya kan. Jadi 20-an Jadi memang kayak sekali beberapa ya. puluh tahun sekali itu Siklus. akan berputar Dan sih putar kalau menurut lagi. gue bener. Sempet juga pas tahun berapa tiba-tiba semua orang pakai celana baggy gitu. Yang sebenarnya itu era 80-an Ya, banget gitu baggy. Itu apa ya? MC Hammer deh. Tiba-tiba berapa tahun kemarin sempet Pakai lagi. anak-anak muda pakai baggy. Akan terus berputar sih menurut gue. Sama kayak musik sih. Iya, iya. Dan keyakinan ini yang kemudian kayaknya ya, nggak tahu, mungkin lo bisa mengkonfirmasi. Tiap generasi punya ingatan akan masa lalunya dan ketika itu dihidupkan lagi itu kayak Iya. mengikat lagi generasi itu ya. Istilahnya revival. Iya, iya, iya. Iya bener. Apalagi musik, kalau musik karena menurut gue musik itu kayak beneran kayak lorong waktu ya. Musik itu, lu mendengarkan sebuah lagu itu bisa bawa lu balik ke era dimana ketika lagu itu pertama kali lu dengarkan. Ya, Itu sih hebatnya menurut gua. persis. Iya nggak sih? Kayak misalnya lu dengar lagu siapa lah tahun dulu, Susana misalnya. Susana duduk di sofa kan. Lu akan inget apapun yang terkait dengan lagu itu Iya, pasti. detail-detailnya ada di Detail-detailnya kepala. lu akan tiba-tiba kayak throwback. Itu sih hebatnya Ya, itu menurut musik. gua. Gue Itu jadi hebat ingat. banget. Gue tuh denger lagu The Hollies pertama dari bokap gue. Yang iklan IBM itu. Ada iklannya, gue baru setelahnya. Tapi gue denger lagu itu jauh sebelumnya. Iya. Tapi Dan lu ketika akan, ya, semua yang itu terkait diputar dengan di itu. iklan itu, bukan iklan itu yang nempel di Iya. kepala gue, tapi ingatan gue atas lagu itu dengan bokap gue. Pada saat itu lu dengar. Itu sih hebatnya. Ini Gua nggak lorong tahu. waktu itu ya. Lorong Yang waktu. membuat, ini yang membuat selalu pecah kalau Disco Pantera hadir, salah satunya itu bukan menurut lo? Mungkin ya. Karena gua nggak nyangka aja begitu si pertama kali di event itu, Kemang itu? 2012 itu. Gua aja sampai sekarang kayaknya seumur hidup akan sulit melupakan event itu karena menurut gue itu sangat pure sih. Pure apa yang gue rasain dan mungkin teman-teman yang saat itu datang di malam itu juga merasakan energi yang sama. Kayak apa ya? Perasaan senang yang gue nggak bisa ungkapin sih. Oke. Tapi itu bisa gue rasain dari pertama kali gue masuk tuh kayak kok happy banget ya gue. Dari masuk dan bener temen gue mengejawantahkan itu gitu dengan kertas scrap yang tadinya direncanakan itu yang bener-bener lu kayak gila ini pesta ulang tahun era itu banget gitu, kertas scrap yang digantung-gantung, terus iklan-iklan Chiclets, mainan-mainan era gue kecil gitu yang tau kan lo yang ring yang gini-gini dimasukin pokoknya segala hal yang gue inget di saat gue kecil beranjak remaja gitu. Terus lagu-lagu yang diputer semalaman itu yang bener-bener gila, gue dibawa balik. Bener-bener kayak diajak Deddy Miswar masuk ke lorong waktu. Ayo, siapa dulu Deddy Miswar kan ada sinetronnya tuh. Iya, iya. Segala hal yang zaman gue masih pakai celana putih abu-abu, putih biru, itu keluar semua sih. Dahsyat banget sih malam itu. Dan itu menyenangkan. Kalau dalam studi psikologi terakhir, gue baca sih beberapa, tapi ada satu peran nostalgia dalam hidup manusia. Apalagi ketika gangguan dari realita harian itu nggak nyaman. Betul. Ya ada escaping, tapi untuk beberapa hal itu diperlukan. Karena dia bisa ambil jeda sedikit kan terhadap realita hari ini yang mungkin nggak nyaman buat dia. Ya udah dia kayak tadi kan kalau kita ingat satu lagu di mana itu kita pernah dengar, perasaan semua yang muncul dia di saat itu kan semua memberikan energi ya. Jadi tujuannya pun sangat murni saat itu bahwa tidak memikirkan apapun, gue cuma pengen ngajak orang yang datang malam itu bernyanyi, bersenang-senang, mengingat-ingat lagu yang pernah hits di saat mungkin mereka dulu masih SD, SMP, SMA atau kuliah.
pertama kali nembak cewek mungkin, pertama kali ngedate sama cowoknya, itu aja sih tujuan gue. Dan gue rasa saat itu gue berhasil. Dengan gue kostum yang gue pakai pun udah mencerminkan itu gitu. Gue sampai bela-belain minjem ke si Cliff tuh. Untuk baju Club 80s buat oh, dia koleksi banyak. Karena kan mereka saat itu masih jalan kan Club 80s. Representasi dari generasi itu ada di Club 80s. Gue pinjem kostum lu, ada nggak ya? Gue buat manggung temanya 80-an, 90-an. Udah ke rumah aja ya, udah ke rumah pinjem kostum. Jadi pertama kali masuk orang udah, wah gila nih orang kostumnya. Ganggu banget kostumnya, udah pada ngajak foto bareng gitu. Dan begitu selesai ya itu teman gue yang bikin event, dia bilang, Dimas, namanya Dimas Wibisono. Ini kayaknya kalau lu terusin kayak bisa jadi deh. Oke. Akhirnya ya udah tujuan awalnya itu aja. Gue pengen murni ngajak orang untuk bersenang-senang, bernyanyi. Karena yang gue putarkan kan lagu-lagu guilty pleasure ya. Yang mungkin pada saat itu lagunya lagi hits, lu malu untuk menyanyikan lagu itu karena aduh lagunya norak deh nih. Tapi ketika berapa puluh tahun kemudian kan kok gue apal ya kok gue lagunya kayaknya jadi lucu ya gitu. Itu sih sebenarnya. Itu bahasa sadar dia jalan meskipun kesadarannya menolak. Betul. Tapi begitu mereka sudah ambil jarak, berani dia untuk mengaku itu. Betul. Dan penat kan mungkin kan apalagi kan jadi gue tidak berpikiran bahwa ini akan kemana atau ini mau jadi apa saat itu. Bener-bener apa ya, sedangkal gue pengen mengajak orang bersenang-senang. Itu aja sih sebenarnya awalnya. Dan format yang di Dimas tadi yang ditawarkan oleh Dimas itu jadi format kemudian lo tampil di sebagai Disco Pantera berikutnya. Jadi gue seriusin akhirnya. Jadi kayak Disco Pantera ini memang gue bilangnya ini orang yang muncul dari era dulu muncul ke era sekarang, bikin orang inget lagi bahwa ada loh di tahun sekian ada lagu judulnya ini, ada penyanyi namanya ini, lagu hitsnya ini, gitu sih. Dulu ada loh brand namanya ini, dulu ngetop banget. Jadi gue akhirnya beneran nyemplung. Dari nggak cuma lagu-lagu yang gue puterin, tapi akhirnya dari sisi visual gue sebagai performer, gue pikirin juga bener. Ngumpulin lagi barang-barang era itu, dari mulai jam, wardrobe, sepatu, semua. Termasuk ini Lespikal ini, di era 80-an itu, 90-an sangat ikonik ya. Itu sih. Jadi gue bawa balik semuanya, audio dan visualnya gitu. Salah satu yang gue selalu ingat dari lo topi yang ada apa kayak propeller ya. Itu dari mana? Ada idenya apa? Itu justru baru 2000. Jadi awal gue muncul tuh lebih ke headband sih, Headband ya. Headband yang warna-warni itu yang kepang. Itu gitu. Itu generasi ya 80-an banget itu. Era breakdance. Itu sih awalnya. Terus ketika berapa tahun berjalan, justru gue pertama kali lihat itu Om Leo pakai. Jadi gue dulu karir awal gue tuh sama Om Leo sering banget beririsan lah. Bahkan kita pernah ada membuat event bareng gitu. Yang justru bikin gue ini akan jadi cikal bakal, ternyata berapa tahun kemudian ini menjadi sesuatu yang besar gitu. Itu pertama kali Om Leo justru dia pakai. Wah lucu banget, Le gitu. Ya ini gue beli di Jepang gitu, di toko anak-anak kata dia gitu. Apa nama tokonya? Flying Tiger. Oke. Akhirnya setiap ada temen yang ke Jepang, gue titip. Dan mulailah gue pakai itu sampai sekarang. Justru malah jadi menempelnya di gue gitu. Oh dari Om Leo ya? Justru pertama kali Om Leo juga bikin nggak Om Leo berkaraoke itu? Iya, jadi Om Leo justru lebih dulu dibanding Disco Pantera. Dengan konsep dia yang berkaraoke gitu. Dari masih pakai PC, jadi kemana-mana bawa CPU dia dan monitor gotong-gotong gitu. Terus Disco Pantera muncul dan akhirnya kita sempat yang disatukan dalam sebuah acara reguler di sebuah tempat yang tempatnya juga udah nggak ada. Namanya Monster dulu di Kemang Monster Bar.
kita bikin acara namanya Dancing and Singing. Jadi konsepnya itu nostalgia, tapi orang bisa bernyanyi. Jadi gue memutarkan lagunya, Om Leo ngeset liriknya, gitu. Orang bisa nyanyi bareng sekaligus. Jadi lagunya, kan karena lagunya memang lagu-lagu singelong kan. Ya. Gitu. Yang mudah orang bisa ikut. Mungkin selama ini orang, gue tahu lagunya tapi gue nggak tahu liriknya. Dibuatlah. Ada Om Leo di situ. Oke. Gitu. Kita jalan. Nah untuk lagu-lagu yang kemudian kan jadi lo tiap tampil kan ragam macam-macam tuh. Gue 2 atau 3 kali lah live. Paling nggak yang di kantor 2 kali, lo ulang tahun Kompas.com terakhir sama sebelumnya Kompas TV itu tahun 2000. Oh iya, Kompas TV benar. 16 atau kayaknya ya. 17 ya kurang. 16 apa 15 justru. Iya 15-an itu yang di taman belakang itu juga pecah dan sebagainya. Lo ada riset tertentu nggak? Misalnya nih, ini akan datang di korporat anak usia sekian yang akan hadir atau apa, terus lo pakai sesuatu yang lo sesuaikan atau enggak sih? Punya? Oh. Tapi seiring berjalannya waktu kan ternyata yang datang ke acara gue pun umurnya nambah terus. Betul. Sampai akhirnya gue makin kesini ya gue sesuaikan dengan lagu-lagu 2000-an awal pun gue puterin juga gitu. Tapi konsepnya memang tetap nostalgia. Jadi yang tadinya awal 80-an 90-an karena yang datang kebanyakan usia-usia 30-an sampai 40-an, makin kesini makin muda-muda. Oh berarti mereka lagu tahun berapa ya buat mereka itu udah jadi nostalgia gitu. Oh risetnya ke situ ya? Iya paling gitu. Oke. Yeah. Tapi karena era internet juga sih, justru gue ngerasanya ya kayak ini deh, gue main pensi SMP misalnya. Ya mereka nyanyiin lagu-lagu yang bahkan mereka mungkin saat itu belum lahir. Jangan kan lahir, bapak ibunya mungkin belum ketemu. Oke. Masih sibuk masing-masing sekolah, dengan pacarnya masing-masing saat itu gitu. Tapi mereka tahu lagunya. Karena internet. Dan itu proven sih. Gue juga punya pengalaman, punya anak yang remaja ini kedua. Dia lagi seneng ngeband lah, lagi minta drum dan sebagainya. Gue lihat playlist didengerannya Red Hot Chili Pepper di era-era yang dia aja belum lahir. Era kita remaja kan waktu itu. Dan itu jadi hidup memang lagi. Dari awalnya tujuannya pengen bikin orang cuma nostalgia, senang-senang buat orang-orang yang seumuran dan nggak jauh ya. Ternyata dia tapi ternyata ini kan akhirnya jadi bola salju banget kan. Beberapa tahun kemudian kok ini jadi sesuatu yang apa ya? Jadi besar gitu. Tiba-tiba ini jadi sebuah tren. Tiba-tiba hampir semua tempat memutarkan lagu-lagu era itu. Semua ada festival-festival yang khusus nostalgia yang gitu-gitu. Yang tadinya gue cuma main di ulang tahun mama-mama, reuni-reuni SMA, tiba-tiba jadi acara kampus. Makanya jadi makin ke bawah gitu. Pensi SMA, pensi SMP gitu, yang tadinya yang mereka tahu lagunya ya. Jadi sesuatu yang besar dan akhirnya itu hal-hal terkait pun jadinya jadi ikut kena dampaknya. Kayak tiba-tiba ada banyak bermunculan thrift shop. Tiba-tiba orang ngoleksi vinil. Ya, kembali lagi. Kaos-kaos band era itu anak sekarang jadi ngulik kayak gitu sih. Itu hal yang menurut gua gila, ini efeknya gua tidak pikirkan. Oke. Menurut lo apa yang dari pengamatan lo ya, bahwa kemudian generasi yang lebih muda itu melihat apa yang sebenarnya dia tidak alami? Apakah produk musik hari ini tidak cukup memberikan mereka entah kepuasan atau mungkin karena eranya juga kali ya, internet dan globalisasi. Karena kalau ingat era kita dulu mungkin juga kita ngulik hal-hal yang menurut kita kok musik tahun segini keren ya. Kita ngulik The Beatles, kita ngulik The Doors, sampai ke sub-sub genre-nya juga, dari punk yang tadinya cuma tahu Sex Pistols, jadi kita ngulik Ramones kemana, ke Exploited. Cuman masalahnya era itu kan sangat terbatas, no. Betul. Akses informasinya, kita ya. aksesnya, cuman orang-orang yang punya akses tertentu aja yang bisa nyampe ke situ gitu. Nah beruntunglah kita-kita yang berteman dengan teman-teman yang punya akses ke sana. Kalau sekarang mungkin karena eranya udah global, internet, semua mudah. Yang tadinya cuma sebagian orang yang mikirnya, wah musik tahun 90-an kok banyak yang bagus ya, mereka ngulik. Cuman karena eranya ini jadi semua orang bisa.
Oke. Kalau Ya, kita dulu kan sebelumnya cuma terbatas. segelintir. Iya, iya. Oh, masuk akal sih. Sehingga daya eksplorasinya menjadi sangat Tapi interestnya luas. kan sama. Iya, Kita iya. juga dulu kan kita tumbuh di era 80-90 nih. Tapi kan kita ngulik tuh. Musik-musik era 60-an, 70-an kita ngulik. Mungkin sekarang juga gitu. Ya. Mereka ngulik nih musik-musik anak-anak sekarangnya. Oh, ternyata Era dulu ada 90-an, brand namanya 80-an. ini. Dulu ada bahkan sampai perintilan aksesoris apapun. Apa namanya? Dulu yang telur-teluran, Tamagotchi Ya, misalnya. ya. Game Watch, Nintendo, mereka ngulik. Tapi karena eranya sudah sebegitu, aksesnya sudah sebegitu gampang. Besar. Maka meluasnya lebih Jadi meluasnya cepat. lebih masif. Iya sih, kebayang dulu waktu gue masih inget, gue tahu bahwa gue nggak bisa ke Lebak Bulus tahun 93 Iya. itu karena ada kerusuhan tuh sehari setelahnya. Oh iya kan, lambat kan Informasi nggak tahu, jadi Iya. kita ditahan aja tiba-tiba di Fatmawati. Iya, tanpa Naik kita tahu di sana lagi Lantas bakar-bakaran. Bima gitu. Nah. Terus kita pulang karena waktu itu nggak ada informasi apapun ya tidak bahwa ada Kita nggak tentara tahu. dan sebagainya. Besoknya baru ada di koran. Oh iya, oh ternyata ada ini dan sebagainya. Nah sekarang akses itu yang memudahkan Betul, orang punya materi yang dia suka langsung Iya. didapat dengan cepat. Itu yang membuat menurut gue musik pun jadi sebegitu kayanya sekarang. Sangat-sangat variatif. Persis. Udah bikin musiknya lebih mudah karena udah pakai perangkat yang mereka ya. mumpuni, digital, pakai software. Semua orang bisa gitu. Ditambah ya itu. Semua orang bisa menjadi produser untuk musik mereka sendiri. Semua orang bisa jadi distributor buat musik mereka sendiri. Udah tidak ada lagi barrier lah. Ya, ya. Dulu tuh kita dicekokin terus kan dalam satu corong yang sama. Ya, Makanya dulu kita nggak heran ketika lagi eranya Melayu, Semua semua. Di TV dimanapun, di radio. Jadi kita ada musik selain Melayu nggak sih? Nggak ada. Kita dicekokin Itu sama. dosa para MD tuh katanya dulu. Music director Saya ya. tidak berani bicara. Yang membuat kita punya dengaran itu doang kan. Itu era-era awalnya hits player, bukan Ya, hits maker lagi. Hits player, betul. Sementara kalau sekarang ya itu sudah tidak ada batasan. Semua orang bisa produce, semua orang bisa distribute, semua orang bisa go internasional. Ya. Gue punya materi, gue bisa taruh di YouTube, itu udah internasional. Orang dari belahan dunia Yang kita manapun, nggak duga sama sekali dia punya akses. dia udah bisa nikmatin lagu itu. Ya sebutin lah apa, Ya. semua aplikasi ada. Dan itu worldwide, Ya. global. Nah sekarang lo kan 2012, sekarang 2025. Kira-kira kan udah ya 13-an tahun ya. Masuk tahun ke-13. Ya, menjadi performer atau pemutar musik. Ada naik turun yang lo rasa, wah ini satu sisi gue yakin di sini, tapi satu sisi lo berpikir ulang, bener nggak ya di sini? Kalau naik turun wajar sih menurut gue. Oke. Kalau salah sih enggak. Karena gue yakin, karena sudah terbukti sepanjang perjalanan hidup gue sih. Oke. Kan gue dulu zaman-zaman kita sekolah kan ngeband ya nggak sih? Band dengan idealisme kita bahwa ini musik yang gue usung adalah ya pokoknya dengan idealisme lah. Sampai akhirnya berpikir enggak, kayaknya nggak bisa nih makan pakai idealisme kan gitu kan. Tapi gue nggak mau mengkhianati idealisme gue. Akhirnya ya udah tidak memilih untuk bermain musik. Akhirnya kemana-mana kan tuh akhirnya. Ya sempat jadi pencarian lah itu ya. Iya, pencarian kan. Akhirnya. Tapi itu gue sadari bahwa gue tidak bisa lepas dari musik sama sekali, gitu. Kerja di Hard Rock Cafe. Terus setiap hari ada musik, ada konser, ada musik. Di MU Cafe, gue sebagai entertainment eksekutif, gue yang mengontrol entertainment ibaratnya kan. Gue urusan dengan DJ resident gue, home band gue, musik apa yang harus gue puter di jam lunch, di jam dinner, terus apa lagi ya? Gue lepas dari situ gue sempat manajerin band, entah jadi road manager, entah jadi personal manager. Band apa dulu? Tahu. Road manager itu gue sempat nge-road manin Melanie Subono, oke. Royal Ego. Royal Ego tau ya? Pernah dengar side projectnya Eno Netral, iya. Gilbert, Sen Loco sama Ernest Coklat sama Jawa.
Terus apa ya, nggak jauh-jauh dari musik selalu. Jadi backstage crew di panggung-panggung besar ya kan, kayak PRJ gitu, apa ya musik lagi gitu. Nggak bisa, memang kayaknya itu gue sadari setelah Disco Pantera jalan. Jadi lo nggak bisa lepas dari musik. Kayaknya gue emang hidup gue nggak bisa lepas dari musik sepenuhnya gitu. Dan ketika Disco Pantera jalan, bahkan ketika belum dalam tanda kutip mencapai kesuksesan pun, gue sudah berpikir kayaknya emang hidup gue di musik deh. Itu tadi gue sampai konsisten kan, maksudnya ketika Disco Pantera jalan kan gue nggak tahu ini akan ternyata menjadi profesi gue gitu. Sesimpel sedangkal gue suka musik, gue ingin bikin orang senang, udah itu aja, konsisten aja di situ. Belum mendatangkan uang atau bisnis lah ibaratnya. Tapi paling nggak lo memberi kegembiraan untuk lo dan untuk audiens. Gue melakukan apa yang gue suka gitu. Dan ternyata rezeki gue dari situ. Gitu sih. Sampai sekarang sih gue berpikirnya enggak sih, kayaknya emang nggak salah sih. Kalau naik turun wajar menurut gue. Apapun kan, apapun. Orang mau bisnis kek, orang mau kerja sebagai apa, pasti akan ada naik turun. Nah, sikap lo ketika menghadapi, kalau naik kan kita biasanya ya udahlah ya. Tapi ketika turun, apa yang lo membuat lo bertahan di sini? Gue suka. Itu sih, sesimpel itu sih. Mungkin naif ya. Tapi gue jadi tidak perlu membohongi diri gue gitu. Gue merasanya itu aja sih. Gue suka, gue melakukan apa yang gue suka. Ya syukur-syukur ada rezekinya dari situ. Tapi selama gue suka, berarti kan gue tidak ada keterpaksaan untuk melakukannya. Gue tidak perlu membohongi diri gue, tidak perlu misuh-misuh ketika bangun tidur gue misuh. Aduh, harus banget nih gue berangkat nih. Tapi karena lo suka itu karena gue suka ada. Kan itu nggak ada. Itu aja sih. Paling, ya itu paling yang membuat gue tidak perlu ada yang membuat gue, kayaknya gue salah enggak sih. Nah, ketika kemarin rentang kita nggak bisa punya aktivitas yang besar itu ketika pandemi kan, itu kan hampir 2,5 tahun lah ya. Itu di situasi itu apa yang lo lakukan ketika orang nggak bisa? Ya gila aja. Gila itu sih gue. Semua orang gila juga sih sebenarnya. Itu gila gue, karena kan banyak yang belok kan, ada yang tiba-tiba bisnis atau tiba-tiba mencoba hal apa. Sementara gue gila, gue orang seni, dan gue orang seni, gue cuma bisa berkarya, tapi menghasilkan karya tidak bisa begitu. Dalam kondisi seperti itu sangat sulit gue. Gue bahkan untuk melahirkan karya aja, gue harus seribet itu kan, kayak mixing mastering, gue nggak bisa sendiri, ada orang lain yang harus terlibat. Gue ngajak teman untuk berkolaborasi, itu ribet banget sih. Tapi itu bisa dilakuin semua. Dilaluin semua bisa sih. Ya walaupun dengan berdarah-darah ya. Tapi survive. Ya. Paling enggak gue survive. Gue membuktikan gue bisa survive. Dari titik terendah yang ketika orang semua itu gila itu sih. Ya, karena pandemi. Amit-amit sih. Tapi balik ketika setelah pandemi, apa momennya? Bahwa orang menikmati lagi situasi di mana sebelum pandemi kan bergeser, yang jelas bergeser. Tapi itu kan gue sadari sesuatu tadi yang gue bilang, ini hal yang gue lakukan ini gue tidak menyangka akan menjadi sesuatu yang besar. Bisa dibilang ini jadi kayak tren gitu. Semua orang back to 90s, semua orang jadi nostalgia, jadi ini. Dan sesuatu yang biasanya akan redupnya cepat. Itu kan sesuatu yang gue sadari aja. Itu hukum alam juga sih sebenarnya. Apa? Hukum alam. Alam, dan gue sadari itu sesuatu yang darnya cepat, akan beda dengan yang pelan, tapi stabil. Gitu ya. Dan itu ya hal yang tidak gue sangka sebelumnya. Itu bisa gue sadari itu pun setelah 5 tahun gue konsisten melakukan ini gitu. Tiba-tiba 2017-an itu ya. Tiba-tiba kok semua orang main kesini. Kok tiba-tiba jadwal gue kok gila-gilaan. Kok tiba-tiba ini, tiba-tiba wah gila. Terus tiba-tiba kepotong pandemi kan. Itu sih yang membuat itu semua menjadi kayak pause, terhenti. Jadi ketika pandemi usai, gue sadar ini pasti tidak akan sama lagi. Tapi gue yakin gue pernah ada di perjalanan yang tadi itu, jalan konsisten gitu ya. gitu.
stabil. Dan gue cuman setelah pandemi, gue pasti ada di fase itu lagi. Dan justru itu yang sangat gue nikmatin sebenarnya. Tanpa gue harus memaksa atau membuat. Karena gue pernah ada di masa, kayaknya hampir semua orang juga pasti akan ada di masa sesuka-sukanya ya dengan apa yang dialami, akan ada jenuhnya. Gue pernah ada di fase itu gitu. Kayak nggak misuh sih, tapi lebih kayak ketika bangun tidur, gila, gue gak ada istirahatnya. Gitu. Gue harus melakukan hal yang repetisi. Jadi tidak ada, bukannya gue tidak senang, tapi gue tidak menemukan excitement yang sama lagi gitu. Udah jadi kayak rutin. Yes, akhirnya jadi sebuah rutinitas. Jadi ketika pandemi justru sempat ada pause, gue ngerasa wah ini jadi kayak restart. Dan gue sadar ini tidak akan menjadi seperti sebelum pandemi. Pace-nya akan pace yang menurut gue justru pace-nya pas. Nggak yang rush, gue nggak harus buru-buru. Itu yang tahun terakhir sebelum pandemi itu rush banget ya. Gila, itu gila banget. Gue nggak harus buru-buru itu, tapi gue bisa menikmati. Gue bisa, masih bisa bangun tidur gue, antar anak gue sekolah. Itu kemewahan sih. Itu kemewahan yang ya gue pagi hari yang nggak tergesa-gesa itu kemewahan memang. Yang gue tidak dapatkan sebelum pandemi gitu. Gue masih bisa main sama anak gue. Masih ada waktu buat diri sendiri lah. Gitu. Itu sih. Pace-nya justru yang sangat gue nikmatin banget setelah pandemi. Gitu. Jadi itu kan cara lo sendiri untuk ngambil jeda kan? Kalau lihat dari sebelumnya kan begitu suka dan rutin, udah kayak akhirnya berpikir, kayak gini nih. Nah, kemudian lo sekarang memberikan ruang sendiri dan memilih untuk gue berjeda deh, nggak harus space-nya. Kan kita ngobrol kan kayak, beberapa kali kan ketemu Om Leo gitu, ngobrol kayak, kangen gak sih mulai era-era kita melakukan ini tanpa ada, apa ya, ya memang kita suka aja gitu, happy aja kita, seru gitu. Tidak ada beban untuk, aduh gue kalau mainin ini kena nggak ya? Gue kalau muterin lagu ini masuk kayak nggak ada beban itu. Jadi saat itu era benar-benar lost, kita muterin apa yang kita suka. Tidak ada tanggung jawab, karena mengisi tanggung jawabnya besar kan. Iya. Tanggung jawab terhadap klien, tanggung jawab terhadap nama yang sudah dititipkan gitu. Ini udah bukan, sekarang dulu mungkin di Sekontera siapa gitu kan. Kalau sekarang minimal ada 10.000 atau 10.000 orang yang tahu nama itu gitu. Jadi kayak bebannya ada. Makanya kayak mau beli, kangen gak sih Meli kita era-era itu gitu, yang kita beneran seru-seruan tanpa ada tendensi apa-apa, tanpa ada tujuan apapun. Pure kita seru-seruan bareng. Kapan-kapan yuk kita ada keinginan kapan kita balikin itu kayak refresh semangat juga, kan? Itu ya. Kita kayak balikin semangat itu lucu sih. Dan itu kan sebenarnya kalau gue tadi nyimak yang lo bilang di 2012 itu kan semangat awalnya di situ ya. Mau suka-suka, memberikan sesuatu yang lo sendiri jalani. Dan gue selalu percaya sesuatu yang kalau keluar dari hati itu akan nyentuh hati yang lain sih. Kalau lo keluar dari kepala doang, yang kesentuh kepala doang. Betul. Misalnya gue background kan nulis. Kalau gue nulis dengan perasaan yang sangat dalam, dengan hati gue sepenuh, itu nyampe ke hati yang lain. Kalau cuma pikiran ya cuma diobrolin aja. Tapi gue udah mikirin, ini laku nggak ya? Itu ganggu banget sih. Itu ganggu tuh. Ini laku nggak ya? Atau ini nggak ya? Wah itu udah beda banget sama yang bener-bener dari hati itu beda banget. Tanpa harus berpikir. Dari hati tuh. Iya lagi. Dan lagu itu, fun fact-nya lagu itu mereka nggak suka kan? Oh iya. Iya lo mau bilang itu ya. Padahal itu paling meledak ya lagu mereka ya. Lagunya Club 80s ya. Dan mereka paling nggak suka lagu itu. Pertama kali disuruh bikin karena disuruh produser kan. Bikin dong. Lagu yang bla 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 bla. Mereka dengan ogah-ogahan bikin jadi ternyata meledak dan membawa mereka muter-muter Indonesia. Itu namanya kalau gue bisa membedakan antara nasib dan takdir. Dia kan nggak bisa milih tuh, kan itu takdirnya dia. Betul. Nasibnya kan dia bisa bikin lagu A, B, C. Tapi dia bikin itu, tapi ya takdirnya ke situ sih. Kalau industri musik secara umum, meskipun ya lo kan juga bikin lagu kan, dan lo rencana untuk albumnya udah keluar belum?
Gue udah nggak berani berekspektasi lagi. Nah, industri kita kan ya satu sisi memang kemampuan untuk memproduksi, mendistribusikan sekarang sangat canggih. Orang bisa melakukan itu sendiri. Itu kenapa juga label juga banyak yang gulung tikar ya. Itu kan revolusi satu hal. Betul. Tapi ada isu yang lain kan sekarang soal copyright, soal bagaimana orang bisa menghargai hak cipta dan sebagainya. Lo ngeliat itu gimana? Wah, pelik nih. Gila, berat banget nih. Karena itu lo di situ kan, gue siap-siap di tengah-tengah visi dan aksi nih. Kalau gue lebih ke apa ya, sistem yang sebenarnya harus sangat lebih dikaji sih. Kalau menurut gue sih, lebih dikaji. Betul, dikaji dan apa ya? Sebenarnya kan sistemnya sudah ada ya. Tapi ya itu sangat disayangkan. Menurut gua tidak maksimal. Itu makanya jadi ada polemik seperti ini menurut gua karena itu sistem yang sudah ada tidak berjalan semestinya. Karena kalau berjalan dengan semestinya tidak perlu ada polemik seperti yang ada sekarang menurut gua. Kayak orang jadi lebih mana nih tidak ada buat si pencipta lagu kok tidak ada kesejahteraannya bla bla bla. Ya itu tadi karena sistem yang sudah ada tidak berjalan dengan semestinya. Jadi wajar sih kalau menurut gue, ada pro dan kontra gitu. Ada yang bilang, ya kalau dari sisi temen yang satu kan, akhirnya yang diperjuangkan adalah direct license akhirnya. Karena mereka sudah tidak percaya lagi dengan sistem yang ada gitu. Udahlah direct license aja lah, udah pasti uangnya nyampe. Sementara untuk teman dari sisi yang satunya, kan udah ada sistemnya, itu aja dibenerin gitu. Karena kalau direct license bla 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 bla. Sebenarnya kalau menurut gue alangkah baiknya kedua sisi atau dua kubu ini ketemu sih. Karena pasti akan ada titik temu yang oke. Karena kalau dari yang gue tangkep dari kedua kubu ini yang salah dan bobrok sebenarnya sistem yang sudah ada sih. Itu hampir terjadi di semua negara, di negara kita semua sistemnya udah ada. Ngobrol sama aktivis 98 gini nih. Tapi pelaksanaannya yang kalau kita berkaca pada sistem kan kita semua bagus semua sebenarnya. Ada yang mau kita idealkan terwujud tetapi dalam pelaksanaannya. Itu sih. Ya semoga ya dalam waktu dekat sistem ini bisa berjalan dengan semestinya. Supaya tidak ada lagi polemik seperti ini. Sangat disayangkan menurut gue sih. Sampai ada jadi nyerangnya personal akhirnya kalau yang gue perhatiin ya. Sangat disayangkan banget. Sementara kita lagi ngomongin sistem nih, kenapa jadi ke personal? Karena masing-masing kubu punya spokesperson kan. Dan itu jadi seolah-olah ini kubunya si ini, kubunya si ini nyerang si ini. Sebenarnya enggak gitu kan sebenarnya gitu. Tapi buat lo sendiri sebagai performer, sebagai pemutar musik, pengaruh nggak itu? Buat gue, kalau gue berangkat dari, ya correct me if I'm wrong nih, kan gue juga bisa salah. Kalau gue berangkat dari historical DJ itu sendiri dulu, kalau gue memutar lagu dari era awalnya DJ itu ada kan sebenarnya DJ itu atau pemutar lagu sebagai support system musisi. Ya musisi ini bisa udah satu ini ya. Satu package. Musisi pencipta lagu karena sudah berupa karya nih, lagu. DJ itu sebagai support system menurut gue. Era lahirnya kan di era-era 50s, 60s. Gue nih musisi. Aduh lagu gue gimana caranya supaya bisa terkenal ya. Pakailah DJ. Karena tembus ke major kan susah ya. Ke radio atau apa. Akhirnya menggunakan DJ. Itu DJ misalnya bisa DJ radio, DJ club, misalnya DJ radio, wah kan zaman dulu DJ radio banyak yang eranya kan di Radio Star ya. Misalnya lo punya acara lo sendiri gitu, gue kenal sama lo kebetulan, titip dong, boleh nggak gue punya lagu gue lo puter dong di jam lo siaran, di show lo puter, itu sebagai ya itu lu sebagai support system gue. Lu puterin, tiba-tiba anjir lagu lu ternyata
Oke, enak. Banyak yang request. Semua orang nanya, ini siapa musisinya, ini siapa artisnya gitu. Atau lu sebagai seorang DJ di sebuah klub, Nu, boleh nggak Lu puterin ketika lu lagi perform, lu puterin dong. Lagu gue satu aja. Begitu diputer, banyak dance floor langsung panas, pecah. Jadi anthem lah di klub gitu. Akhirnya terkenal lagu lo pun jadi terkenal. Itu sih, gue berangkat dari situ kalau gue. Support system ya. Karena itu pun yang gue rasain. Dan gue yakin teman-teman musisi pun merasakan efek yang sama ketika gue lakukan itu. Lu bayangin 2012 sampai ya ketika semua orang jadi throwback 90s, throwback 80s. Ada nggak sih orang dengerin lagi Barakatak? Ada nggak sih orang tiba-tiba di klub atau di tempat hiburan malam, izinkan aku? Nggak ada di era itu ketika gue muterin lagu-lagu itu. Atau orang ngulik lagunya siapa lagi lah. Ini ngomongin musisi lokal ya. Orang cenderung lupa bahwa lagu itu pernah ada, musisi itu pernah ada. Orang cenderung lupa bahkan. Tapi ketika gue melakukan apa yang gue lakukan di era itu, orang ingat lagi. Orang jadi ingat lagi. Bahkan orang yang nggak tahu lagu itu jadi ngulik. Emang ini lagunya siapa sih? Kok enak? Ini kita punya musisi namanya sini siapa sih? Kok keren banget di era itu. Ternyata di era itu dia udah bisa ngasilin karya kayak gini. Itu sih kalau menurut gue. Iya. Di satu sisi lo jadi kayak membangkitkan lagi musik-musik yang sebelumnya mungkin udah nggak didengar lagi orang ya. Oke. Entah lupa, entah orang tidak tahu. Terutama yang anak-anak SMP tadi yang gue bilang. Gue main di pensi SMP loh. Mereka nyanyiin loh lagu-lagu yang gue puterin. Iya, terus dia ngulik ya lebih jauh ini lagi. Ini kan namanya cinta. Anak SMP, Nu. Iya, itu lagu kita masih umur berapa, Nu? Iya. Anak SMP tahu lagu itu. Jadi kalau gue sih lebih ke simbiosis mutualisme aja. Ya, dengan musisi ya. Yes, apalagi gue tidak sebagai pemutar lagu atau DJ kan tidak memutarkan full satu lagu kan. Gue mixing kan. Gue memutarkan lagu dari sekian bar minimal sampai chorus lah, sampai ref. Yang membuat orang lagu ini nyanyi sing along. Itu sih lebih ke sana. Kalau gue, tapi nggak tahu kan, gue bisa salah. Tapi sih gue kayak ngomong sama Dencas Mala. Aman sih lu harusnya, bro. Dan untuk direct license pun gue jadi, kalau gue agak ribet karena gue kan gue memutarkan lagu tidak melihat crowd kan. Gue melihat crowd, jadi gue tidak bisa ngeset ntar mau muterin lagu siapa. Jadi itu lebih kayak sementara ketika lo di situ rasanya mau apa. Sementara kalau band kan udah tahu sebelum main gue punya setlist 1 sampai 10 lagunya ini. Lagunya siapa nih, misalnya gue nggak cover atau membawakan lagu teman-teman pencipta lagu, gue ntar bawain lagu ini. Di direct licensing enak kan. Kelihatan. Secara nanti misal softwarenya jadi pun aplikasi enak dimasukin pembagiannya pas gitu. Kalau lebih kayak impulsif ketika terjadi di jadi dalam durasi 1 jam aja gue udah bisa berapa lagu tuh. Dan itu gue nggak bisa tahu itu lagu siapa aja kan, tergantung. Karena ketika gue muterin ini, aduh kok nggak kena, gue pasti akan ganti lagunya sesegera mungkin. Betul. Jadi respon dari audiens itu juga menentukan setlist yang tadinya lo udah buat bisa dirombak ya. Kalau untuk musisi Indonesia ya. Kalau musisi asing kan mungkin lebih ribet lagi, gue nggak tahu lah tuh secara peraturannya gimana. Tapi kalau untuk musisi Indonesia menurut gue itu aja sih, kalau menurut gue berangkat dari sejarahnya ya simbiosis mutualisme, saling antara pemutar lagu dengan si apalagi kan gue memutarkan lagu-lagu nostalgia kan. Beda kalau misalnya gue muterin lagu Hindia misalnya, ya nggak usah diputerin lah, semua orang tahu kok. Gitu. Tapi ya itu tadi tiba-tiba lagu-lagu era yang mungkin orang udah banyak lupa, orang udah nggak dengerin lagi, akhirnya hidup orang lagi. Jadi ngulik, jadi hidup lagi. Bayangin gara-gara itu akhirnya Reza jadwal manggungnya kenceng lagi, ketemu di backstage, gara-gara lu nih ya, gila lu. Orang dengerin lagi lagu yang jadwal dia udah jadi padat lagi. Tiba-tiba Barakatak diundang ke event-event atau festival-festival. Ketika mereka habis main, mereka mau cabut,
tar dulu gue pengen nonton si Disco Pantera nih, gara-gara dia nih anjir, kita jadi lagu kita diputer-puterin lagi gitu. Lebih ke sana sih kalau gue. Yeah. Nah sekarang ada fenomena yang mirip ya sebenarnya kalau kita lihat kayak di area Solo Raya itu ada musik dangdut yang betul. Sekarang dangdut lawas kan sebenarnya itu. Dan itu kan sebenarnya mirip dengan semangat yang lo bangun. Betul. Nah ngelihat itu gimana? Ya itu kan sudah terjadi bahkan ketika gue baru mulai pun teman-teman banyak kan, melakukan kayak teman-teman di Skoria, teman-teman apalagi ya banyak lah ya yang menggunakan semangat yang sama gitu. Buat gue sih nggak ada masalah ya. Kalau buat gue mah happy aja melihatnya. Berarti nostalgia dirayakan bersama-sama oleh semua dangdut kalangan. Nih dengan wardrobe-nya ya kan sih, memainkan lagi lagu-lagu dangdut era itu gitu. Seru-seru aja sih. Semangatnya sama persis. Iya. Sama banget. Semangat nostalgia. Dan happy orang kayak tadi kalau kita ngomong di awal itu kan kayak mesin waktu ya. Betul. Dan gue jadi ingat gini, gue dulu waktu kecil tanpa sengaja bokap gue tuh sering dengerin lagunya Gombloh. Oke. Di era itu kan, gue nggak ngerti, gue tahu lagu di radio dan sebagainya itu gue bukan pilihan gue waktu itu, tapi bokap dengerin, lalu itu jadi kita nempel. Dan ketika itu kita dinyanyikan lagi, kita jadi flashback ke era itu. Yang di kepala gue ketika dengerin itu bokap gue, bukan soal Gomblohnya aja. Betul. Dan buat gue menyenangkan karena sesuatu yang kalau nggak lihat musik, gue nggak bisa mengenang bokap gue. Even ketika kita nyadran atau ke makam aja, nggak sedetail itu ingatan kita ke orang tua. Betul. Tapi begitu lagu, dang. Ya. Kemana-mana jalannya. Tuh. Apapun. Karena lagu itu mengingatkan kita di era yang kita, ketika lagu itu sedang kita dengarkan. Kayak gue misalnya mendengarin BVSMP gitu. Ya. Bukan lagu BVSMP tok, bener-bener. Mungkin orang dengerin lagu, oke, lagunya enak banget, kurang atau apa. Ini enggak. Semua paketnya ada di situ. Gila, gue inget era gue main sepatu roda di NASA nih. Gue pertama kali dengerin lagu ini. Anytime you want me, anytime. Gila sih gitu. Atau gue mendengarkan Mayumi Itsuwa yang Kokoro no Tomo gitu. Gue tidak ingat Mayumi, mungkin gue nggak ngerti siapa dia. Tapi ketika lagu itu gue dengerin, gue akan inget masa-masa lagu itu lagi hits kan. Semua orang, anak-anak kecil nyanyikan lagunya dengan lirik yang asal-asalan. Gak penting bener atau enggak. Gak tahu itu bener atau enggak. Okay. Ya nggak sih? Sama kayak tadi Susana tuh. Susana, semua nyanyi Susana duduk di sofa. Padahal bukan itu liriknya. Bahkan Warkop DKI pun menyanyikannya dengan lirik yang diubah lagi sama almarhum Kasino gitu. Itu sih the power of nostalgia. Dan kalau gue ngeliat satu hal ya, kalau di crowd yang lo hadir di situ dan ekspresi orang kan gembira semua tuh. Gue tidak melihat orang itu gembira karena hanya lagunya, tetapi itu ingatan akan memori dia itu hadir di saat itu juga. Bisa jadi orang-orang beda-beda tuh. Iya, betul. Ingatannya, tapi mereka menemukan biasanya kegembiraan di situ. Ya mungkin kalau bahasa ininya setiap karya punya interpretasi yang berbeda. Ya itu. Mungkin lo sama gue mendengarkan lagu yang sama, tapi di kepala kita persis beda. Itu beda banget nostalgianya, baliknya kemana nih beda nih. Iya. Mungkin lo punya kenangan apa sama lagu itu, gue punya kenangannya apa. Lagunya sama loh. Iya. Itu sih hebatnya. Dan gue pada satu titik sering mengalami situasi di mana gue nggak nyaman dengan hari ini gitu, atau realita yang gue rasa nggak ini. Gue balik ke di mana gue ngerasa gue full energi waktu itu. Gue dengerin lagi misalnya Metallica lagi waktu gue zaman berani-beraninya nggak ada takutnya gitu. Terus kemudian kayak gue pernah punya pengalaman itu, kenapa gue sekarang takut gitu. Ruang musik di situ yang menurut gue, dan lo punya peran untuk menghadirkan lagi di konser-konser atau di kegiatan-kegiatan musik yang crowdnya gede banget itu sih. Ya itu pun kan gue nggak nyangka kan gue akan bisa manggung di depan ribuan orang. Itu bukan hal crowd terbesar yang pernah lo hadiri dan lo ngerasa pecah-pecah banget di mana dan berapa banyak kira-kira? Terbesar. Kalau crowd terbanyak pernah itu di sebuah acara pemerintahan ya, di Kalimantan Selatan, di Banjarbaru. Karena emang ulang tahun kotanya. Jadi itu beneran full rame. Tapi kalau untuk rame dan lo dapat gitu. Dapat banget ya. Sondrenalin kali ya. Sondrenalin. Pertama kali, Sondrenalin pertama kali 2000 berapa ya?
2017 kali ya. Itu pertama kali di panggung besar, skala nasional, crowd-nya sebesar itu, dan gue merasa energinya sama gitu. Gue mendapatkan energi yang sama. Mereka se-happy itu, sebegitunya lah. Itu kayaknya adrenalin sih. Kalau yang besar dan energinya sama ya. Tapi yang berkesan tetap malam pertama kali gue main itu. Yang di Kemang itu ya? Karena itu pertama kali gue merasakan, itu kayaknya sulit banget gue mendapatkan feeling itu lagi. Seru banget. Ya. Tidak banyak banget. Paling yang datang cuma berapa, tapi energi yang lo keluarkan dengan penuh, ditangkap dengan penuh juga oleh audiens. Dan itu adalah ternyata cikal bakal sesuatu yang kemudian sekarang lo hidupi ya, di jalan. Terakhir nih soal apa, lo memandang masa lalu itu sebagai apa kalau begitu? Wah, masa lalu sebagai apa? Kan akhirnya lo yang lo ambil, yang lo bicarakan atau yang lo putar atau yang lo mainkan itu kan sesuatu yang ada di masa lalu semua. Masa lalu tuh pahit atau seenggak-enak-enaknya itulah membuat lo menjadi lo yang sekarang. Itu membuat lo langkah yang lo ambil sampai ada di posisi sekarang. Ya itu masa lalu lo. Jadi sepahit-pahitnya apapun, seenggak-enak apapun, lu tetap harus berterima kasih sih. Karena tanpa itu lu nggak bisa jadi lu yang sekarang. Mungkin ya lu, apalagi kalau lu udah bisa melihat masa lalu lu yang gak enak, itu lu udah bisa ngetawain ya. Berjarak ya paling ya. Itu kayak lu udah bisa berdamai dengan itu sih, oke banget. Lo either lo bisa jadi sukses, either lo bisa jadi apa, itu kan karena masa lalu lo. Itu sih. Kan banyak orang kejebak entah dia berhenti di masa lalu atau dia memang nggak bisa nerima bahwa itu sudah terjadi. Padahal itu kan udah lewat juga. Betul, itu udah lewat. Ya misalnya itu buruk, ya jangan sampai itu terjadi lagi kan gitu. Misalnya lo ngerasa lo kurang di situ, saat itu lo sebagai pribadi mungkin kurang baik, itu kan jadi pengingat lo kan untuk tidak lagi menjadi orang itu kan gitu. Karena kan bukan dari mana lo berasal kan, tapi kemana lo pergi kan gitu, kalau kata orang bijak. Betul. Satu hal yang kita alami, kita punya sikap tepat, maka itu akan menjadi langkah kita ke depan secara baik juga. Luar biasa. Luar biasa. Enggak, masa lalu sama nostalgia satu yang berbeda nih. Masa lalu ya kita bisa melihat itu mungkin netral atau negatif atau positif. Tapi nostalgia kan biasanya yang menyenangkan. Kan? Dan lo main di nostalgianya. Nah, itu kenapa kok orang merasa oke, gue punya masa lalu, dan masa lalu yang lo petik-petikin itu dan lo kumpulin adalah kegembiraan orang. Amin. Nah, dan menjadi sesuatu yang dirayakan bersama-sama. Thank you, Tok. Thank you, gue yang thank you. 1 jaman nih kira-kira. Udah suara masjid mau azan luhur ya. Thank you banget tuh ya. Ya, nanti kapan-kapan kalau ada panggung lagi kita ayolah berdisko kita seru-seruan bersama-sama.